Hani itu merupakan hari sebagai hari renungan keprihatinan. Sebenarnya diperingati untuk momentum renungan dan keprihatinan, bahwa sebenarnya wahai para masyarakat Indonesia atau wahai masyarakat dunia, bahwa penyalahgunaan narkoba itu masih ada loh. Gitu. Ayolah kita semuanya, mulai dari diri sendiri, di setiap lini, di setiap jenjang, di setiap lembaga, di setiap desa, semua punya komitmen yang sama, perangi narkoba. Nganjuk akan menjadi Nganjuk yang bersih narkoba. Amin. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Smekta Podcast. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yakni Bapak Setiawan Budianto Eskom selaku PLT Kepala BNN Kabupaten Nganjuk, Ibu Hajah Wuri Astuti SPD MM selaku Dewan Pendidikan, Bapak Syaiful Anam SPD MM selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Anom di bidang humas, dan tentunya ada Kak Afrisa Sindita Lufi perwakilan dari SMK PGRI 1 Nganjuk. Nah, di sini kita nanti akan berbincang-bincang dan ngobrol lebih dalam lagi mengenai seputar Hari Anti Narkotika Internasional. Langsung saja saya ingin bertanya nih Pak kepada Bapak Setiawan Budianto selaku PLT Kepala BNN Kabupaten Nganjuk. Bapak, mungkin bisa dijelaskan mengapa Hari Anti Narkotika Internasional ini wajib diperingati, Bapak? Baik, terima kasih. Saya Setiawan Budianto. Tadi sudah disampaikan seperti tahun-tahun sebelumnya, kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional itu setiap tanggal 26 Juni. Kali ini kita juga melaksanakan hal tersebut, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu tanggal 26 Juni nanti, yang rangkaiannya adalah pada kali ini juga, itu peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Hani itu merupakan hari sebagai hari renungan keprihatinan. Sebenarnya diperingati untuk momentum renungan dan keprihatinan, bahwa sebenarnya wahai para masyarakat Indonesia atau wahai masyarakat dunia, bahwa penyalahgunaan narkoba itu masih ada loh. Gitu. Jadi momentum hari ini kita pakai untuk itu. Kami berharap dengan momentum hari keprihatinan ini kita akan semakin muncul dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi, untuk berperan aktif melawan penyalahgunaan narkotika. Kalau kita sering sebut di istilah umum narkoba. Narkoba itu kan narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Nah, kenapa kok tanggal 26? Tanggal 26 Juni itu mengambil momentum ungkap kasus di Cina kalau nggak salah antara tahun 1840-an sampai 1500-an. Waktu itu dibongkar oleh Lin Shihu kalau nggak salah. Itu dibongkar di Cina, penyalahgunaan tentang opium ya. Nah, dari momentum ungkap kasus tersebut, maka oleh Majelis PBB itu ditetapkan tanggal 26 Juni sebagai peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Kalau nggak salah ditetapkan melalui resolusi PBB nomor 42/112 tahun, ditetapkan pada bulan Desember tahun 1987 gitu ya. Mungkin itu sekilasnya. Iya, baik. Nah, jadi itu tadi teman-teman penjelasan mengapa kok Hari Anti Narkotika Internasional ini wajib diperingati. Sekarang saya ingin bertanya langsung kepada pandangan Kak Afrisa sendiri. Nah, itu tadi kan dari penjelasan Bapak Setiawan Budianto tadi bahwa Hari Anti Narkotika Internasional ini wajib diperingati. Nah, sebagai pelajar di Indonesia,
Menurut kakak sendiri, mengapa kok Hari Anti Narkotika Internasional ini wajib sekali diperingati? Ya, terima kasih. Menurut pandangan saya sebagai pelajar, kenapa kok harus diperingati? Biar kita sebagai pelajar itu nggak lupa akan yang tadi Bapak Setiawan Budianto omongin, kan ada hal-hal negatif dari narkoba. Nah, kita sebagai pelajar biar nggak lupa akan adanya itu. Biar kita sebagai pelajar itu ingat narkoba itu kalau dampak negatifnya itu banyak banget gitu. Iya, ya baik itu tadi ya Kak ya ternyata. Wah, ternyata sangat penting sekali teman-teman bahwa Hari Anti Narkotika Internasional itu diperingati. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Wuri Astuti. Tadi kan bisa dijelaskan ya Bu ya bahwa Hari Anti Narkotika Internasional ini wajib sekali diperingati. Nah, apa sih Bu dampak untuk anak-anak di pelajar di Indonesia ini setelah memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Wuri Astuti di sini bincang tentang HANI ini karena kami sebagai anggota Dewan Pendidikan sekaligus juga unsur pendidik ya. Iya. Yang jelas seperti ini Bapak Ibu, HANI itu adalah satu momentum peringatan yang luar biasa yang kaitannya dengan narkoba, dengan gerakan yang membicarakan atau berbincang tentang narkoba. Lah, narkoba ini sesuatu hal yang sangat-sangat membuat generasi kita menjadi generasi yang putus harapan. Andaikan generasi muda semuanya menjauhi narkoba, betapa indahnya Indonesia ini. Oleh sebab itu, yang namanya Hari Peringatan atau Hari Anti Narkoba Internasional ini, HANI, itu harus selalu diulang, diperingati. Karena apa? Generasi muda kan juga butuh penyegaran. Kadang lupa bahwa ada peristiwa yang sangat bersejarah, yang merugikan masa depan bangsa. Iya. Kalau tidak diperingati, tidak diingatkan, kemungkinan loss kontrol nanti. Nah, sehingga ada peringatan. Nah, di dalam rangkaian peringatan ini banyak hal positif yang dilakukan. Contohnya seperti podcast ini positif. Terus ada lomba-lomba, biasanya ada lomba-lomba juga biasanya. Yang kaitannya juga tentang narkoba. Nah, di sini akan menumbuhkan momen yang luar biasa terhadap generasi muda, sehingga dia mengingat sekali, dia paham sekali, oh ternyata narkoba itu bahaya bagi diri kami, bahaya bagi masa depan kami. Oleh sebab itu harus kita jauhi. Nah, ini dampak yang tumbuh di generasi muda seperti itu. Begitu muncul peringatan, oh ternyata narkoba itu dilarang. Oh ternyata narkoba itu harus dijauhi. Oh ternyata dampaknya seperti ini. Di situ akan diinstal ulang, diingatkan terus setiap tahunnya. Ini bagus sekali dampaknya kepada generasi. Iya benar sekali. Jadi itu teman-teman penjelasan mengenai mengapa sih Hari Anti Narkotika Internasional itu wajib diperingati. Jadi untuk memotivasi seluruh pelajar yang ada di Indonesia, karena sekarang kan lagi marak-maraknya pelajar yang menyalahgunakan narkotika, untuk memotivasi kalian agar kalian itu terus mengembangkan pembelajaran kalian agar kalian tidak mudah disalahgunakan oleh narkotika ini. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dan ngobrol lebih dalam lagi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Nganjuk. Nah, di sini saya ingin langsung bertanya kepada PLT Kepala BNN Kabupaten Nganjuk, yaitu Bapak Setiawan Budianto. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana kondisi terkini di wilayah Kabupaten Nganjuk ini mengenai penyalahgunaan narkotika, Pak? Kalau penyalahgunaannya itu
di Nganjuk sendiri sebagai golongan atau kategori umur ya, kalau sebagai umur itu masih banyakkan yang umur produktif yang menggunakan. Kami dari BNN memang tidak memiliki tidak pernah mendata secara detail karena banyak hal yang memang hambatannya untuk itu. Cuma secara garis besar kami sampaikan bahwa antara umur SMK atau umur adik-adik ini kan sampai dengan umur pekerja itu sekitar 30 sampai 40 itu masih banyak kami temui di wilayah Kabupaten Nganjuk. Saya bicara di sini khususnya yang SMK ya. Kalau SMK, SMA sederajat lah, SMA sederajat, nah itu MA, SMA dan sebagainya. Kami cenderung penyalahgunaannya itu adalah menggunakan jenis-jenis yang mungkin sudah populer, ada yang double L, ada yang koplo dan sebagainya. Bahkan kemarin sempat diungkap kasus sama beberapa lembaga pemerintah yang lain yang punya kewenangan untuk mengungkap kasus tersebut, itu sampai ribuan butir ya di Kabupaten Nganjuk. Jadi kalau kami menyampaikan penyalahgunaan di umur-umur segitu memang di wilayah Nganjuk masih sangat banyak sekali gitu. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena memang para bandar itu memang mencari sasaran istilahnya konsumen bagi mereka yang punya potensi jangka panjang, kami bilang begitu ya. Kalau SMA sederajat itu bisa dipengaruhi untuk menyalahgunakan itu akan istilahnya keuntungannya akan jangka panjang buat mereka. Makanya hati-hati saya mengimbau pada generasi muda, jangan mudah untuk tertarik dengan hal-hal yang sekiranya panjenengan semuanya nggak tahu, ditawari bentuk apapun itu, kalau sama orang yang nggak kenal jangan pernah mau. Jadi saya bilang gambarannya kami memang selama ini mengungkap kasus di wilayah Nganjuk dan sekitarnya itu cenderung banyakkan usia-usia produktif. Gitu. Baik, ya itu tadi teman-teman penjelasan dari Bapak Setiawan Budianto ini. Nah, saya sekarang ingin bertanya langsung kepada Bapak Syaiful Anam selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tanjung Anum di bidang humas. Bapak, tadi kan sudah diuraikan oleh Bapak Setiawan Budianto ini bahwa pelajar SMK itu mudah sekali terpancing atas penyalahgunaan narkotika ini. Menurut Bapak, bagaimana sih pendapat Bapak sendiri sebagai guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Tanjung Anum ini, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Widya. Terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika ya, terutama di kalangan pelajar. Memang pelajar ini adalah sasaran target dari pengedar dan peredaran narkoba. Karena apa? Karena pada usia-usia anak atau pelajar di SMK itu adalah masa-masa di mana mereka itu masih mencari jati diri. Jadi keinginan tahunya sangat tinggi, sehingga kadang muncul keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, dari mencoba itulah nantinya kalau mereka tidak mengerti dan paham tentang apa yang mereka lakukan, itu nanti akan menjadikan sebuah candu, dan dari sekedar mencoba nantinya akan terus akhirnya menjadi pecandu. Nah, ini yang harus kita waspadai, karena memang itulah target para bandar atau pengedar ini di usia dini ini. Jadi anak-anak yang masih labil dalam psikologisnya itu yang menjadi sasaran, karena mudah dipengaruhi, baik dari segi pergaulannya, sosialnya. Nah, akhirnya dari situlah nanti akan sebagai pintu masuk barang-barang narkoba tadi. Nah, ini yang harus kita waspadai,
saya ingatkan pada anak-anak siswa-siswi SMK, terutama di SMK Tanjung Anom, jangan sekali-sekali berdekatan dengan narkoba, baik itu sekedar mencoba atau apa ya. Tapi yang jelas yang sudah kita ketahui, efek-efek yang ditimbulkan oleh narkoba ini sangat luar biasa. Jadi mohon jangan sekali-sekali berdekatan dengan narkoba ini. Lebih baik ini pencegahannya adalah dengan cara memperbanyak kegiatan-kegiatan aktivitas yang positif untuk menunjang, mengembangkan kompetensi yang ada di sekolahan. Ini yang akan nanti bisa menghambat, artinya untuk berusaha mencoba atau terpengaruh oleh dunia-dunia malam yang berdekatan dengan narkoba ya, biasanya cangkruan dan sebagainya. Ini kan kegiatan yang tidak banyak membawa manfaat ya, sehingga boleh cangkruan tapi lihat dulu lingkungannya seperti apa, temannya seperti apa. Nah, ini pergaulan ini ya juga berpengaruh terhadap peredaran narkoba, sehingga harus pintar-pintar memilih teman, pintar-pintar bergaul, bersosialisasi yang menguntungkan, yang baik untuk masa depan mereka. Ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak, jadi menjaga pergaulan, kemudian memperbanyak aktivitas, kegiatan yang positif yang terkait dengan kompetensi dan pengembangan keterampilan untuk menunjang masa depan mereka. Ini yang harus kita lebih tekankan ke anak-anak, sehingga anak-anak akan melupakan tadi hal-hal yang negatif tadi, tidak ada kesempatan untuk mencoba hal yang buruk. Nah, ini yang kita kembangkan, termasuk juga membentengi diri dengan kegiatan-kegiatan kerohanian. Ini perlu sekali rutin kita laksanakan. Saya kira itu agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Baik, itu tadi teman-teman penjelasan dari Bapak Syaiful Anam. Sekarang saya ingin tanya langsung kepada Kak Afrisa selaku pelajar dari SMK PGRI 1 Nganjuk. Nah, Kak, apa sih Kak pendapat Kakak mengenai pelajar-pelajar yang di luar sana yang sudah terjerumus oleh narkoba ini, Kak? Nah, menurut saya sebagai pelajar, kenapa kok anak-anak sampai terjerumus di hal-hal yang negatif, sampai ke narkoba, sampai mencicipi narkoba? Itu yang pertama salah pergaulan, yang kedua dia nggak bisa membentengi dirinya sendiri untuk terlalu ikut temannya. Jadi dia tuh nggak punya prinsip, nggak punya pendirian. Jadi temannya A, dia juga ikut A, jadi nggak punya prinsip. Nah, kita sebagai pelajar harus punya prinsip, punya pendirian. Kita kalau emang itu hal-hal yang negatif, kita nggak usah ikut. Lebih baik kita di rumah melakukan hal-hal yang positif. Contohnya lebih baik bantuin orang tua di rumah. Nah, ketimbang kita kelayapan gak jelas, kan mending kita di rumah. Iya, benar sekali, Kak. Itu tadi pendapat dari Kak Afrisa sendiri selaku pelajar. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Ibu Wuri Astuti. Bu, upaya apa sih Bu yang dilakukan oleh pendidikan di Kabupaten Nganjuk ini agar pelajar di Kabupaten Nganjuk ini tidak terjerumus di narkoba ini, Bu? Terima kasih. Apa saja yang harus kita lakukan supaya para pelajar itu tidak masuk atau terkena bahaya narkoba? Antara lain di bidang pendidikan itu ada yang namanya P4GN. Jadi ada satu sisipan materi di pembelajaran yang mengenai tentang narkoba, bahaya narkoba dan lain-lain di situ disisipkan. Itu adalah merupakan antisipasi pemberitahuan kepada siswa lewat pelajaran, biar siswa itu tahu. Biar siswa tahu bahwa di situ bahaya narkoba itu sangat-sangat tidak bagus. Itu disisipkan di P4GN, materi itu ada. Biasanya dititipkan di pembelajaran PPKN. Iya, biasanya. Nah, yang kedua juga ada dari unsur pendidikan itu biasanya ada di sekolah-sekolah itu semacam rahasia mendadak kepada siswanya, antisipasi
barangkali. Nah, Iya. peserta didik ini diam-diam di tasnya ada sesuatu Yang menyelipkan sesuatu yang menyelipkan, gitu ya, Bu. yang berbahaya, yang berbau-bau, yang seperti itu. Rahasia mendadak itu juga dilakukan biasanya di sekolah-sekolah, tergantung pada sekolahnya bagaimana dia mempropaganda. Nah, seperti itu. Terus juga ada misalnya dari Dewan Pendidikan itu nanti bekerja sama dengan unsur-unsur terkait. Ada yang namanya operasi pekat, operasi apa itu yang jam-jam pelajaran. Iya. Nah, mereka yang nangkring atau nongkrong di tempat-tempat yang terindah buat mereka. Iya. Nah, terindah buat mereka artinya kadang di warung, kongkoi, atau di tempat-tempat yang sekiranya bisa untuk ngumpul, untuk berjoin-join apa-apa. Nah, di situ mungkin kita diadakan semacam rasa biar tidak terjadi sesuatu. Kadang ada bursa efek di situ. Nah, khawatirnya kan di situ ada tukar menukar antara koin dengan sesuatu yang bermanfaat bagi yang memanfaatkan. Iya. Begitu. Jadi hal-hal itu merupakan satu hal yang harus selalu dilakukan, mengantisipasi peredaran-peredaran yang terjangkit atau menjangkiti anak-anak pelajar. Karena generasi emas bagi generasi muda Indonesia adalah pelajar. Iya. Pelajar ini yang harus bertanggung jawab nantinya terhadap bagaimana Indonesia ini ke depannya. Dirusak. Nah, tidak terasa bahwa itu merusak mental moral, tidak terasa. Mereka menikmati dengan enjoy, padahal merusak aslinya. Nah, inilah yang tidak disadari. Tidak disadari. Ini yang harus selalu kita lakukan. Oleh sebab itu, saya selaku Dewan Pendidikan, nantinya juga kami akan mempunyai program yang lebih bagus lagi, yang lebih tepat lagi buat bagaimana Nganjuk ini supaya menjadi Nganjuk yang bebas narkoba, terutama anak-anak di dunia pendidikan. Iya, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai Bapak, Ibu, dan Kakak sekilas tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Nganjuk. Mungkin kita dapat beralih ke perbincangan selanjutnya, yaitu berbincang-bincang mengenai Nganjuk Bersinar. Apa sih Nganjuk Bersinar itu? Pastinya kalian kepo kan? Ya, saya ingin tanya langsung ini kepada Bapak PLT Kepala BNN Kabupaten Nganjuk. Bapak, bisa dijelaskan sih Pak, apa sih Pak itu Nganjuk Bersinar itu Pak? Siap. Sebelum saya menjelaskan Nganjuk Bersinar, tadi sudah disinggung dari Pak Anam juga sama Ibu Wuri terkait beberapa hal tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, gitu ya, atau remaja. Saya setuju sekali bahwa memang kenapa kok pelajar itu sangat rentan, karena memang pelajar atau para anak-anak usia SMA itu masih dalam taraf mencari jati diri, gitu ya. Makanya masih banyak kejadian di luar itu ada namanya terorisme dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang sebenarnya masih taraf mencari jati diri. Jadi saya usul saja, mumpung ada Bu anggota Dewan Pendidikan, saya usul selain kita menggunakan cara-cara mungkin yang sedikit menakutkan, ya kan? Kalau bagi saya itu kayak apa tadi yang namanya razia, itu kata-kata yang cukup membuat takut, ya kan? Kenapa razia dan sebagainya? Iya, dengar saja kita, udah waduh razia kita gitu. coba ngerti ya. Nanti akan ini hubungin dengan Nganjuk Bersinar nanti. Iya. Di BNN itu selain istilahnya sasarannya remaja, kita harus mengerti bahwa pembina remajanya itu loh. Nah, orang tua kalau di sekolah itu guru, kalau di rumah itu orang tua aslinya. Nah, kita juga ada namanya program ketahanan keluarga. Kita memberikan dalam program ketahanan keluarga, kita memberikan suatu pemahaman kepada orang tuanya dan kepada anak-anaknya. Pemahaman di sini bermaksud bahwa sesungguhnya bahwa anak muda itu, ya gitu kan, itu memiliki rasa energi kepo yang tinggi,
memiliki energi pelampiasan apa ya, tenaga ya, secara bahasa aslinya ingin menyalurkan segala hal yang dia miliki, baik pikiran, fisik dan sebagainya. Maka kami juga memberikan ini usulan pada Bapak Ibu guru, berikan ruang kepada anak-anak didik kita, remaja kita untuk menyalurkan hobi positifnya. Saya kenapa bilang hobi positif ya? Saya nggak ada ya hobi yang negatif itu ada nggak kira-kira? Kemungkinan nggak ada kan? Misalnya anak ini, wah ini punya potensi, saya tuh suka ngobrol, nah, masuk ke podcast lah ini. Nah begitu kan? Saya itu suka utak-utik, misalnya suka benah-benahin hal-hal yang sekiranya rumit dan sebagainya, bisa masuk ke teknik mesin atau namanya elektro atau apa gitu kan. Saya tuh suka menyalurkan tenaga yang luar biasa besar, bisa ke fisik, olahraga. Saya dan sebagainya. Jadi kalau anak itu sudah akhirnya tersalurkan yang dia inginkan, ya sekali lagi yang dia inginkan, saya yakin tidak sempat lagi mikir-mikirin bisa dipengaruhi hal-hal yang seperti itu. Bisa dipengaruhi tapi minim sekali. Karena dia sudah, contoh, ini anak suka dengan gadget ya, gitu. Itu bagaimana kita arahkan yang suka itu ke arah yang positif. Nah, berikan mereka ruang. Jadi salurkan hobi mereka. Nah, nganjuk bersinar kami upayanya mulai dari desa. Ya. Kalau BNN punya program Desa Bersinar. Kalau di Nganjuk ini sekitar ada 284 desa kelurahan. Kalau setiap tahun kita memberikan suatu intervensi kepada 3 atau 2 desa kelurahan di Nganjuk. Kira-kira berapa tahun untuk selesai 284 itu? Maka kami dari momen Hani ini juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, seandainya mungkin ada keinginan mewujudkan desa bersinar masing-masing, silakan disampaikan pada BNN, nanti bisa menggunakan anggaran masing-masing. Programnya dan sebagainya kita akan support. Jadi kayak program ketahanan keluarga, program dialog interaktif remaja, program pemberdayaan masyarakat desa, program dan sebagainya, kami sudah punya materi-materinya. Tapi kami terbatas dengan sarana prasarana dan anggaran. Nah, nanti bisa berkolaborasi dengan BNN, nanti mungkin pemerintah kabupaten juga bisa memberikan support juga terkait desa bersinar. Nanti kalau desa ini sudah punya komitmen dan melaksanakan, desa B memiliki komitmen dan melaksanakan program-program desa bersinar, nanti ujung-ujungnya akan menjadi Kabupaten Nganjuk bersih narkoba. Kenapa kami milih ke desa? Karena ujung tombak masyarakat itu ada di desa. Jadi segala komunitas apapun, perkumpulan kemasyarakatan itu ada di desa. Dan saya yakin kalau misalnya di sekolah itu kan ada berapa jam ya sekiranya? Ada 7 jam, 8 jam. Nah, di sekolah ya. Tapi kan dalam 24 jam itu banyakkan di lingkungan desa. Nah, itu kenapa kita nyasar. Apakah hanya desa tok? Nah, kami nggak menutup kemungkinan kalau mungkin ada SMKN 1 Tanjung Anom menjadi SMK bersih narkoba. Kami siap. Tapi terus terang kami masih ada kendala terbatasnya anggaran dan sarana prasarana. Jika di sini ada keinginan untuk menuju program tersebut, kami akan support tenaga. Begitu. Dan Kabupaten Nganjuk Bersinar atau kami skupnya kecil dulu ya, desa bersih narkoba atau desa bersinar itu bukan berarti desa yang sama sekali tidak ada penyalahgunaan narkoba, bukan begitu ya. Perlu diketahui menghilangkan penyakit itu sangat luar biasa susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kami disebut desa bersih narkoba itu apabila kayak COVID kemarin, Pak RT-nya, Pak RW-nya, Pak Kepala Desanya, kami tuanya, sampai dukun sampai kiainya, semuanya ikut ya, sadar bahwa COVID itu berbahaya ya, tolong pakai masker semuanya, alhamdulillah pakai masker. Sama, narkoba juga akan sama. Sebenarnya narkoba itu sama. Kalau sadarnya seperti yang kemarin COVID itu, alhamdulillah akan cepat. Ayo kita sadari
bahwa narkoba itu dimanapun tetap mengancam kita semuanya. Pengaruh penyalahgunaan narkoba itu mengancam kita, terutama anak-anak kita, generasi muda. Maka jangan sampai menyepelekan yang namanya penyalahgunaan narkoba. Maka kami himbau dari masyarakat desa, kalau misalnya nih dinyatakan desa A bersinar lagi. Kalau di desa A itu sekitar kami bilang ada 5, misalnya kita ketemukan ada 5 penyalahguna narkoba, sudah sampai kapanpun tetap 5 ini, nggak nambah lagi. Itu sudah bisa dikatakan desa A itu bersih narkoba. Ya, 5 ini pun juga bisa kita tangani supaya bisa menjadi 0, 0 bisa. Tapi saya bilang karena susahnya menghilangkan penyakit tersebut, maka kategori bersinar itu kalau memang ditemukan ada 5, ya tetap 5 sampai kapan tetap 5. Itu sudah bisa dibilang bersih narkoba. Di Kabupaten Nganjuk misalnya ditemukan ada sekitar 200 orang misalnya. 200 orang ini tetap nggak berubah. 200 orang ini ya tetap itu jumlahnya 200 sampai kapanpun itu sudah dinyatakan bersih Nganjuk bersih narkoba. Nah, 200 orang ini nanti kita akan masukkan ke program rehabilitasi, ya. Program rehabilitasi itu terapi untuk membuat pulih kembali. Ya, perlu diketahui bahwa orang yang menyalahgunakan narkoba itu nggak bisa sembuh. Seumur hidupnya nggak akan bisa sembuh. Jadi hanya bisa pulih dan produktif kembali. Itu perlu usaha maksimal antara orang tua, kalau itu mungkin yang kena adalah remaja, pokoknya anggota keluarga juga mendukung. Si pengguna penyalahguna narkoba itu juga punya niat yang kuat untuk sembuh, dan kami akan bantu dengan adanya lembaga rehabilitasi. Saya sampaikan untuk proses kalau lapor ke BNN, untuk proses rawat inap maupun rawat jalan semuanya gratis. Sudah disediakan, kecuali kalau menuju kantor BNN yaitu ya transport sendiri. Menuju ke lembaga rehab mungkin di Lido, di Badoka itu juga transport sendiri. Tapi selama di sana semuanya gratis. Mungkin itu sekilas pengertian dari Kabupaten Nganjuk bersih narkoba. Iya. Nah, sekarang saya ingin tanya langsung kepada Kak Afrisa ini. Kak, kira-kira setuju nggak sih Kak kalau diadakan Nganjuk bersinar atau Nganjuk bersih narkoba ini? Oke, saya setuju. Soalnya kita sebagai pelajar itu bisa tahu dampak negatifnya dari pemakaian narkoba. Itu bisa, ya salah satunya itu bisa masuk rehabilitas. Nah, kita kalangan pelajar kalau ingin Nganjuk itu bebas dari narkoba, yaitu tadi kita harus hidup positif. Terus kalau saya pribadi hidup positif tuh dalam artian kegiatan positif, nggak main di luar, yang main malam gitu, ikut gerombolan, geng-geng yang nggak jelas. Nah, saya sebagai remaja itu ikut berpartisipasi dan ikut Nganjuk bersinar itu. Itu tadi penjelasan dari Kak Afrisa sebagai pelajar di Kabupaten Nganjuk. Dan saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Syaiful Anam ini Pak. Mungkin ada upaya-upaya yang dilakukan oleh SMK ini untuk membantu menyongsong terjadinya Nganjuk bersinar ini Pak. Ya, terima kasih Mbak Widya untuk upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan, terutama di SMK Negeri 1 Tanjung Anom. Ini yang perlu dipahami dulu pengertian dari kata bersinar tadi ya. Filosofinya bersinar itu kan ada cahaya bersih, benar. Nah, gitu kan ya, mencorong, nah gitu. Kalau wajah kan glowing gitu kan ya. Orang kalau melihat wajah glowing gitu kan seneng kan. Iya benar. Ini harapan Kabupaten Nganjuk itu kan kalau bersinar itu bersih dari narkotika. Nah, kalau bersih dari narkotika, otomatis ini harapannya adalah tindak kriminal itu juga berkurang. Oke, iya. Akibatnya itu. Nah, dari pengertian itu maka upaya-upaya yang harus dilakukan, yang harus ditempuh itu adalah satu, adanya sinergisitas. Tadi disampaikan juga oleh Pak Setiawan dan Bu Uri bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah ya. Jadi usia-usia remaja ini memang rawan tadi, sehingga
kegiatan pembelajaran di sekolah itu mungkin hanya sekitar 7-8 jam. Banyak kegiatan di luar sekolah. Nah, ini tanggung jawab ini, pendidikan anak ini tidak hanya oleh Bapak Ibu guru di sekolah, tapi juga tanggung jawab masyarakat dan keluarga di rumah. Karena apa? Ya tadi, kegiatan aktivitas dalam 24 jam itu lebih banyak di lingkungan keluarga dan masyarakat. Maka tanggung jawab pertama adalah pihak keluarga ini yang juga harus ikut bersinergi mengawasi kegiatan dan pendidikan anak. Ini harus sinergi dengan pihak sekolah. Begitu juga dengan lingkungan masyarakat. Karena anak ini juga bergaul di lingkungan masyarakat, juga masyarakat harus peduli. Jangan apatis ya, jangan apatis dengan kondisi keadaan di lingkungannya. Kalau ada masyarakat atau remaja yang gerudak-geruduk yang tidak jelas itu tolong diingatkan. Atau mungkin di lingkungan diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan. Nah, ini nanti akan satu paling tidak mencegah anak-anak untuk berkegiatan yang tidak bermanfaat, lebih produktif dan menghasilkan. Ini harapannya untuk menjadikan Nganjuk bersinar. Nah, upaya real di SMK Tanjung Anom apa? Satu, kita sudah memprogramkan untuk tahun ini kita akan mengadakan penyuluhan hukum. Apa fungsinya penyuluhan hukum di sekolah? Supaya anak-anak pelajar itu melek hukum. Melek hukum, tahu apa tindakan yang dilakukan dan apa akibatnya nantinya. Sehingga dengan melek hukum itu mereka tahu ketika akan melakukan sesuatu dia akan berpikir dulu. Baik itu sekedar hanya dari jari-jari mereka yang akan bisa berujung pada kasus hukum. Apa? Ada undang-undang ITE, ya kan? Kemudian tindakan-tindakan lainnya pergaulan bebas yang mengarah nanti ada yang sekarang lagi marak antar perguruan, yang akhirnya sentimen-sentimen yang sensitif itu menghasilkan pada benturan-benturan antar kelompok remaja. Nah, ini pergaulan-pergaulan yang nggak benar ini efeknya nanti larinya juga ada disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya tadi adalah penggunaan narkoba disusupkan dengan pada kelompok-kelompok remaja tadi di lingkungannya. Kalau anak-anak ini tidak punya benteng yang kuat, satu, tahu melek hukum tadi. Yang kedua adalah pengendalian diri. Pengendalian diri itu bisa dari keimanan ya. Karena imannya lemah sehingga akhirnya mudah terpengaruh. Karena ya remaja itu tadi belum bisa mengendalikan dirinya. Yang kedua tadi mudah dipengaruhi dan masih labil sehingga dia eksistensinya itu ingin diakui, keberadaannya iki lo aku. Nah, ingin itu mencari perhatian gitu ya. Itu sangat tinggi. Nah, itulah kelemahan yang dicari oleh para pihak-pihak yang menginginkan remaja kita itu hancur. Ya, kalau nanti satu generasi remaja ini sudah terkena narkoba, ya habis satu generasi ini putus nantinya. Ini yang berbahaya untuk negara. Nah, untuk itu pencegahannya adalah adanya sinergisitas dari semua lini, baik itu lingkungan, masyarakat, keluarga, aparat hukum, ya, kemudian juga lembaga-lembaga lainnya yang ada di pemerintahan maupun lembaga swasta, memang harus bersinergi, saling mendukung. Dengan adanya sinergisitas ini, maka insya Allah bisa meminimalisir lah hal-hal yang tidak diinginkan. Ini harapan kami itu kalau di SMK Tanjung Anom jelas kami sudah mengupayakan baik itu lewat kegiatan-kegiatan ekstra. Di sini ada rohis, ini untuk meningkatkan keimanan anak-anak supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, pergaulan yang tidak menguntungkan, untuk meningkatkan keimanan. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan kedisiplinan seperti di Paski. Nah, ini pramuka dan sebagainya. Ini adalah membentuk karakter supaya mereka tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Dengan banyaknya kesibukan anak-anak pelajar di SMK Tanjung Anom, ini meningkatkan anak-anak lebih produktif, berbuat baik untuk meningkatkan kompetensinya. Sehingga pengaruh-pengaruh negatif ini bisa kita minimalisir sedini mungkin. Ini
Ini yang kita lakukan selama ini, dan alhamdulillah kita di tahun ini itu tadi kita sudah programkan akan ada penyuluhan hukum, baik itu terkait dengan hukum secara umum maupun karena kita SMK yang endingnya nanti adalah siswa bekerja, otomatis kami juga akan memberikan penyuluhan tentang undang-undang ketenaga kerjaan, sehingga mereka begitu lulus mereka sudah paham, sudah punya modal untuk memasuki persaingan dunia kerja dengan paham aturan-aturannya. Ini harapan kami seperti itu, dan mudah-mudahan di SMK Tanjung Anom bisa dikendalikan terkait dengan pengaruh dari narkotika. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Widya. Terima kasih. Baik, itu tadi uraian mengenai Nganjuk Bersinar dari Bapak Syaiful Anam. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Wuri Astuti selaku Dewan Pendidikan. Mungkin ada harapan-harapan kepada pendidikan di Kabupaten Nganjuk setelah diadakan Nganjuk Bersinar ini, Bu. Terima kasih. Saya ingin mengomentari dulu terhadap Nganjuk Bersinar. Nganjuk itu adalah kabupaten yang luar biasa, karena kabupaten di Nganjuk itu banyak yang menjadi juara, kota kemenangan, kota perjuangan. Betapa malu andaikan kota yang luar biasa ini mempunyai dampak buruk dari narkoba. Oleh sebab itu dinyatakan kita ingin menjadi Nganjuk yang bersih narkoba. Nah, bagaimana menjadi Nganjuk yang bersih narkoba? Kita kembali kepada komitmen masing-masing masing-masing lembaga, masing-masing masyarakat, dan terutama insan pendidikan. Kenapa saya ini selalu mengkaitkan dengan insan pendidikan? Karena saya sebagai pendidik, saya selaku kepala sekolah di SMP, saya menerapkan bahwa tidak hanya desa yang bersinar, tidak hanya kabupaten yang bersinar, tetapi semuanya harus berjalan, semua harus bersinar, terutama dari sekolah. Jadi ada sekolah juga bersinar, bersih narkoba. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah supaya menjadi sekolah bersih narkoba? Terutama ada perancangan, rencana, program. Bagaimana membentuk program supaya mempunyai sekolah bersinar apa saja. Setelah membentuk program, membuat program itu membuat satgas. Membuat satgas, satuan kerjanya, satuan petugasnya. Timnya harus ada. Terus bagaimana melaksanakan di sekolah itu supaya betul-betul menjadi sekolah yang bersinar. Itu ada step by step, ada tahapan yang harus dilakukan. Sehingga seperti sekolah kami itu sudah ada, satgasnya sudah ada, programnya sudah ada, tim bagaimana menjadi sekolah bersinar sudah ada, langkah-langkah yang kita lakukan, ada MOU dengan BNN, ada apa yang kita lakukan, ada sosialisasi, ada pembenahan di setiap jenjangnya yang ingin kita capai untuk Nganjuk Bersinar, itu kita lakukan. Ada pamflet-pamflet yang harus dipasang. Nah, andaikan seluruh sekolah melakukan seperti itu, juga melakukan hal-hal yang positif terhadap siswanya, bagaimana melarikan kegiatan seperti yang sudah dikatakan rekan-rekan tadi ke hal-hal yang positif. Sekolah bersinar terwujud seluruhnya. Desa bersinar yang sudah dikatakan oleh Bapak Setiawan tadi, semua menjadi desa bersinar. Luar biasa, keren ya. Akhirnya lembaganya juga lembaga bersinar. Dari mulai lembaga pendidikan, lembaga ketahanan, lembaga pedesa, dan semuanya bersinar semua. Luar biasa kan? Semuanya kembali pada komitmen. Komitmen masyarakatnya, komitmen penyelenggaranya, itu harus jelas bahwa kita memulai dari diri sendiri tanpa menyentuh hal yang haram itu. Komitmen pada diri sendiri. Itu yang harus dilakukan sehingga akan terwujud Nganjuk yang bersih narkoba. Itu yang harus benar-benar dilakukan oleh masyarakat Nganjuk. Ayolah kita semuanya mulai dari diri sendiri,
di setiap lini, di setiap jenjang, di setiap lembaga, di setiap desa, semua punya komitmen yang sama, perangi narkoba. Nganjuk akan menjadi Nganjuk yang bersih narkoba. Amin. Itu. Itu apalagi BNN sudah melakukan setiap tahun ada penambahan penggiat anti narkoba. Saya termasuk salah satu di antara penggiat anti narkoba BNN Kabupaten Nganjuk. Saya akan mendukung sepenuhnya apapun gerakan yang ada tentang bagaimana melawan narkoba. Saya akan mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Iya, itu tadi penjelasan mengenai Nganjuk Bersih Narkoba atau Nganjuk Bersinar. Terima kasih kepada Ibu Wuri Astuti, terima kasih kepada Bapak Setiawan Budianto, Bapak Syaiful Anam, dan Kakak Afrisa Sindita Lutfi. Baik teman-teman, jadi kesimpulannya bahwa Hari Anti Narkotika Internasional ini wajib sekali diperingati. Karena apa? Karena maraknya sekarang di dunia pelajar yang salah menggunakan narkoba. Jadi di sini upaya untuk membangkitkan semangat pelajar agar tidak terdorong di penyalahgunaan narkoba ini, diadakan upaya Nganjuk Bersinar. Itu tadi podcast kita pada kali ini. Saya Artika Dwi Widyasari sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.